Pernah nggak sih Anda berharap gitu ya, bisa nemuin kunci mobil yang hilang? Hanya dengan mikirin aja, atau mungkin pengen lebih cepat nyerap materi rapat penting. Nah, ada loh sebuah metode yang klaimnya bisa melatih pikiran kita buat hal-hal kayak gitu. Hari ini kita bakal coba bedah lebih dalam nih, metode pengendalian pikiran Silva. Kita pakai sumber utamanya, buku klasiknya The Silva Mind Control Method. Kita mau gali bareng-bareng apa sih sebenarnya level alpha itu, terus gimana kekuatan visualisasi bekerja menurut metode ini, dan yang paling penting, gimana terapinya di kehidupan sehari-hari. Mulai dari mecahin masalah, sampai katanya nih, bisa ningkatin kesehatan juga. Iya, yang bikin menarik itu, gimana metode ini tuh kayak mencoba menjembatani sesuatu yang kedengarannya abstrak ya, potensi pikiran kita, dengan hasil yang benar-benar praktis gitu. Jadi ini bukan cuma teori-teori aja, tapi ada serangkaian teknik yang katanya sih bisa dipelajari siapa aja. Oke. Mari kita mulai dari dasarnya dulu deh. Sumber ini kan sering banget nyebut level alpha. Kedengarannya agak teknis ya, tapi ini intinya kan. Betul, ini fondasinya banget. Level alfa itu sebenarnya nunjuk ke kondisi gelombang otak kita. Frekuensinya antara 7 sampai 14 Hz lah kira-kira. Ini kondisi rileks tapi sadar. Jadi lebih dalam dari sekedar santai biasa, tapi kita nggak tidur. Oh. Joseph Silva, penemunya, itu nemuin ini setelah, bertahun-tahun eksperimen. Dia ngelihat di level ini, pikiran kita tuh jadi lebih tenang, fokusnya dapet, dan sangat nerima sugesti positif. Jadi beneran kondisi otak yang bisa diukur ya, bukan yang aneh-aneh gitu. Terus gimana cara mencapainya menurut Silva? Susah nggak sih? Justru teknik dasarnya, gimana ya? Cukup sederhana loh. Salah satu cara awal yang diajarin, itu pas kita baru bangun tidur, atau sebelum tidur juga bisa. Pejamin mata, terus arahkan pandangan agak ke atas dikit, sekitar 20 derajat gitu, terus hitung mundur pelan-pelan, dari 100 ke 1. Hitung mundur aja. Iya, tujuannya buat nenangin obrolan di dalam kepala kita. Menurut Silva, kondisi ini juga bisa netralin pikiran negatif dan ngebantu proses penyembuhan alami tubuh kita. Cuma dengan hitung mundur ya? Wah, menarik. Terus kalau udah di level alpha ini, gunanya buat apa? Buku ini ngasih contoh yang lumayan bikin kaget ya. Kayak orang nemu barang hilang gitu. Nah iya, contoh-contoh itu nunjukin aplikasi awalnya. Kayak ada perencana kota yang panik banget kehilangan gambar penting, dia coba masuk ke level alpha, nenangin diri, tiba-tiba kayak ngelihat gitu gambarnya di mana. Ternyata nyelip di catatan lama. Wah, Atau ada ibu-ibu yang nemuin tiket pesawatnya di tumpukan buku, padahal sebelumnya udah nyari kemana-mana panik. Intinya, di level alpha itu, intuisi atau mungkin ingatan yang kesimpan dalam, itu jadi lebih gampang diakses gitu. oke. Selain buat ngakses ingatan, teknik kunci lain yang sering disebut itu visualisasi ya. Saya ingat tuh, latihan ngebayangin lemon aja bisa bikin mulut berair. Prinsipnya mirip gitu. Persis. Itu nunjukin banget kan betapa kuatnya gambaran di pikiran kita. Nah, Silva ngembangin ini jadi teknik yang namanya layar mental. Jadi, pas lagi di level alpha, kita bayangin ada layar gede di depan kita. Layar mental. Ya, kalau mau mecahin masalah nih, kita proyeksiin gambaran masalahnya di layar itu, terus geser ke kanan. Kanan itu ibaratnya masa lalu. Nah, abis itu, dari kiri itu masa depan, kita munculin gambaran solusi yang kita pengen. Sehidup mungkin, seolah-olah udah kejadian. Oh, jadi bukan cuma ngebayangin tapi kayak ngerasa udah tercapai gitu ya? Tepat sekali. Silva nekanin 3 hal penting. Keinginan yang kuat banget supaya solusinya terwujud. Terus, keyakinan kalau itu mungkin terjadi, dan ekspektasi kalau itu bakal terjadi. Kombinasi 3 ini di level alpha yang lagi reseptif, itu diklaimnya kuat banget. Contohnya ada wanita yang pengen turun berat badan 26 pon. Dia nggak cuma bayangin dirinya langsing, tapi dia juga visualisasiin makanan nggak sehat itu ada tanda X merahnya, makanan sehat ada centang emasnya, terus dia nentuin tanggal target yang jelas di layar mentalnya itu. Wah, detail juga ya visualisasinya. Oke, selain buat masalah, gimana kalau buat memori dan belajar? Level alpha ini bisa bantu juga di situ. Klaimnya Silva tuh sih cukup berani ya. Dia bilang, kita tuh sebenarnya nggak pernah lupa, cuma gagal mengingat aja. Informasinya ada, kesimpen. Nah, dengan layar mental pas di level alpha, kita bisa kayak muter ulang kejadian di pikiran buat nalik detail. Misalnya nama orang atau info spesifik gitu. Wow. Ada juga yang namanya teknik 3 jari.
Jadi kita satuin ujung jempol, telunjuk sama jari tengah. Ini kayak pemicu cepat gitu, buat balik ke kondisi alfa dan ningkatin daya ingat seketika. Pemicu cepat, kayak shortcut mental gitu ya. Praktis juga kedengerannya. Iya, tujuannya biar bisa dipakai kapan aja, di mana aja. Buat belajar cepat juga ada metodenya. Kita rekam materi yang mau dipelajari, terus dengerin lagi pas lagi di level alfa. Ini katanya bisa mempercepat pemahaman dan bikin info lebih nempel di otak. Oh ya. Sumbernya nyebut contoh ada pengacara yang bisa argumen tanpa lihat catatan sama sekali, atau komedian yang bisa hafal materi baru tiap hari. Aplikasi lain yang disebut itu soal kesehatan sama kebiasaan ya. Nah, ini gimana terapinnya? Kalau buat penyembuhan diri, langkahnya mirip-mirip. Masuk ke level alfa, terus visualisasiin kondisi sakitnya sebentar aja, jangan lama-lama. Habis itu, langsung ganti dengan gambaran diri kita yang sehat sepenuhnya, benar-benar sehat, dengan keyakinan penuh. Jadi bukan berharap sembuh, tapi merasa udah sehat sekarang. Merasa sudah sehat ya? Iya. Yang menarik ada dokter namanya Dr. O. Carl Simonton. Dia spesialis kanker. Dia mengadopsi teknik visualisasi Silva ini buat pasien-pasiennya. Dia latih pasien buat ngebayangin sistem imun mereka itu lagi nyerang sel kankernya. Wah, keren juga ya sampai dipakai dokter beneran. Terus kalau buat kebiasaan buruk gimana? Kayak merokok gitu? Kuncinya, kata Silva, pakai imajinasi. Bukan cuma ngandelin tekad baja yang seringnya gagal itu. Jadi, di level alpha, kita visualisasiin dengan jelas banget, detail, rasanya bebas dari kebiasaan itu. Rasain manfaatnya, bangganya, seolah-olah kita udah berhasil ngatasin itu. Ini semua udah kedengeran luar biasa sih, tapi ada satu bagian lagi yang disebut ESP atau Effective Sensory Projection. Ini kayak kemampuan psikis gitu ya. Gimana penjelasannya menurut sumber? ESP dalam konteks Silva ini artinya kemampuan buat merasakan atau dapat informasi yang nggak lewat panca indera biasa kita. Silva sendiri ngakunya pernah ngeliat nomor lotre yang menang dalam mimpi pas kondisi keuangannya lagi susah banget. Ngimpi Nomor lotre? Wow! Terus dalam latihan lanjutannya, yang disebut casework, para praktisinya bahkan nyoba mendiagnosis kondisi kesehatan orang asing, cuma modal nama, usia sama lokasinya aja. mendiagnosis dari jauh, itu klaim yang gede banget ya. Ada contoh atau bukti yang dikasih nggak? Bukunya ngasih contoh kasus, namanya John Summers. Praktisi Silva dari jauh bilang kalau dia itu kehilangan paru kanan dan ada bekas luka mastoid. Ternyata dua-duanya akurat. Serius? Iya. Soal gimana ini bisa terjadi, Silva ngehubunginya dengan akses ke kecerdasan tinggi atau semacam kesadaran universal gitu, pas di level alpha. Ada juga studi pendukung dari psikiater kayak Dr. McKenzie sama Dr. Wright. Mereka nemuin ada perbaikan persepsi realitas sama ketenangan pada pasien psikiatris setelah ikut kursus Silva. Studi lain juga nunjukin ada peningkatan harga diri sama ketenangan di berbagai kelompok. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, metode Silva ini intinya serangkaian teknik buat ngelatih pikiran kita masuk ke kondisi alfa yang tenang dan gampang nerima masukan. Terus, kita pakai visualisasi yang fokus dan niat kuat buat macam-macam tujuan praktis. Mulai dari ingat nama orang sampai, ya itu tadi klaimnya, bisa ngaruh ke kesehatan dan ngakses info secara intuitif. Betul sekali buat Anda yang dengerin, sumber ini tuh kayak ngasih lihat kemungkinan kalau ada potensi yang jauh lebih besar di pikiran kita, yang bisa diakses dan dikendaliin secara sadar. Ini tentang ngebuka pintu ke kemampuan yang mungkin selama ini kita nggak sadar kita punya buat diterapin di kehidupan sehari-hari. Nah, satu pemikiran terakhir yang cukup menarik dari buku ini, ada klaim kalau kekuatan pikiran ini, yang diakses lewat level alfa dan nyambung ke kecerdasan tinggi itu, sifatnya inheren konstruktif, jadi cuma bisa dipakai buat kebaikan. Ini jadi pertanyaan buat Anda renungan mungkin ya. Kalau ini beneran gitu, potensi positif apa lagi ya yang mungkin masih kekunci di dalam pikiran kita, nunggu buat digali?